Halo, selamat sore, Auto Midori. 你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一模样。掀起了你的盖头来，让我来看看你的美。你的眉毛细又长呀，好像那树上的弯月亮。你的眉毛细又长呀，好像那树上的弯月亮。掀起了你的盖头来，让我。 Selamat sore, teman-teman. Aku mau sapa-sapa dulu nih. Ada Kak Wiwi, ada Kak Sela Bebe, ada Kak Diah Widya. Selamat sore. Kita dari Wisata Kreatif Jakarta. Hari ini mau cerita-cerita tentang Masjid Niuji di Beijing ya. Oke, sebentar, kita mungkin 1 menit. Kita akan tunggu teman-teman bergabung dulu ya. Oke, sambil mendengarkan musik-musik dari negeri China. 掀起了你的盖头来，让我来看看你的美。你的眉毛细又长呀，好像那树上的弯月亮。你的眉毛细又长呀，好像那树上的弯月亮。掀起了你的盖头来，让我来看看你的眼。你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一模样。你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一模样。 Oke, selamat sore. Aku Rayani ya. Hari ini kita akan ngobrol cerita-cerita tentang masjid sambil menunggu berbuka puasa nanti sekitar pukul 6. Selama 30 menit, 25-30 menit ke depan, aku akan menyampaikan jalan-jalan sharing cerita kita tentang Masjid Niuji di Beijing. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Kak Sunardi. 掀起了你的盖头来，让我来看看你的美。你的眉毛细又长呀，好像那树上的弯月亮。你的眉毛细又长呀，好像那树上的弯月亮。掀起了你的盖头来，让我来看看你的眼。你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一模样。你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一模样。 Oke, itu tadi cuplikan sedikit tentang Masjid Niuji nanti ya, yang akan kita ceritakan, yang saya bawakan. Oke, ini aku sekedar mengingatkan bahwa nanti malam pukul 7 malam ada virtual tour yang dibawakan oleh Agustinus Wibowo ya, dan pendaftaran masih dibuka ya. Jadi jangan lupa cek di pos Wisata Kreatif Jakarta tentang virtual tour yang dibawakan oleh Agustinus Wibowo ya. Pendaftarannya masih dibuka ya. Oke, masih bisa. Oke, silahkan dicek ya postingannya.
Nah, ini aku mau cerita tentang Masjid Niuji. Jadi Masjid Niuji ini adalah masjid terbesar dan tertua di kota Beijing ya. Jadi Beijing itu kalau misalnya kita mau ke sana itu ada pesawat langsung dari Jakarta Beijing ya. Selamat sore Kak Iye Sundari, selamat bergabung. Kita lagi ngobrolin Masjid Niuji ya. Dan itu dari Jakarta ke Beijing. Ini kita lihat dulu ilustrasi dari Masjid Niuji ya. Nanti saya akan ceritakan. 你的眉毛细又长呀，好像那树上的弯月亮，掀起了你的盖头来，让我来看看你的眼，你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一模样，你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一模样。Oke, itu tadi ilustrasi kita tentang Masjid Niuji. Jadi Masjid Niuji, aku sapa lagi ada KR Vita Widya Suti. Selamat bergabung juga dengan Kak Yana Momuna. Ya, hari ini kita mau cerita tentang Masjid Beijing. Jadi masjid ini dibangun tahun 996 pada dinasti Liao. Ya, dia dinasti Liao ini memerintah Tiongkok itu abad 996 tahun 99 sampai 1125-an. Dan masjid ini didirikan oleh dinasti Liao ya. Karena saat itu kaum muslim di Tiongkok itu sudah banyak sekali ya. Namun di tahun 1200-an masjid ini sempat dihancurkan oleh tentara Mongol ya. Dan kemudian dibangun lagi oleh dinasti Ming di tahun 1400-an. Oke, kita lihat di Google Earth posisi Masjid Niuji ini ada di mana ya. Oke ya. Nah, kita sudah menemukan masjid ini. Namun kita tidak bisa 360 view ya, karena mungkin akses di bangunan-bangunan di Beijing itu memang di lock ya. Jadi kalau kita cari di Google Earth ataupun di Google Map itu mencari 360 Google View-nya itu agak susah, tapi kita hanya bisa melihat posisinya dari satelit aja ya. Oke, nanti aku ceritain di sini bahwa kenapa ini menjadi menarik, karena tahun 2014 ya mungkin ya. 2014 mungkin teman-teman udah ada yang pernah menonton film Assalamualaikum Beijing yang diperankan oleh Revalina S. Temat sebagai Asmara dan Morgan Oi sebagai Jong Wen ya, Jong Wen. Ya, jadi itu sangat menarik sekali dan ini juga menginspirasi saya untuk kemudian berangkat ke Beijing karena lokasi-lokasinya sangat menarik ya. Jadi lokasi-lokasi perjalanan Islam di kota Beijing gitu ya. Nah, ini posisinya kita tidak bisa menemukan 360 karena kemungkinan Beijing memang dia ketat ya untuk bangunan-bangunan bersejarah, dia tidak menunjukkan Google View 360 ya. Jadi kita hanya bisa melihat dari atas kalau kita cek di Google Earth ya. Oke. Nah, jadi ini kalau misalnya kita berjalan di Beijing ini sangat gampang. Sekarang saya siap bekerja. Saya siap melayani seorang penulis kolom dari Indonesia. Apa yang bisa saya jelaskan di sini? Ini agak telat ya ininya. Sinyalnya ya. Umur masjid ini berapa? 100 tahun? Lebih dari itu. Masjid ini dibangun tahun 996. Wow, 1000 tahun lebih. Ya. Yang membedakan dengan bangunan khas China lainnya, di sini terdapat tulisan-tulisan Arab dan lambang-lambang Islam. Seperti itu. Ini Watching Moon Tower. Menara ini digunakan para imam untuk melihat posisi bulan saat menentukan puasa.
Oh, mana lihat? Sabar ya, ini videonya agak telat karena kemungkinan sinyal ya. Jadi ini pada saat aku mencari posisi Masjid Niuji-nya itu di mana ya. Jadi kita sulit mendapatkan lokasi Google 360 Google View-nya ya. Jadi hanya lokasinya aja. Dan ini adalah gerbang depan dari Masjid Niuji. Jadi dia di pinggir jalan banget, bisa ditempuh dengan MRT ataupun dengan bis. Jadi gampang sekali mencarinya. Nah, ada yang unik dari nama Niuji ini ya. Jadi Niu itu adalah sapi dan Ji itu adalah jalan. Kenapa dikatakan jalan sapi? Karena pada saat dinasti dinasti Ming itu ini adalah perdagangan sapi dan kambing di jalan-jalan ini ya. Dan akhirnya itu kalau misalnya kita lihat nanti di bagian akhir bahwa banyak orang berdagang makanan misalnya yang halal ya. Jadi ini adalah kawasan wisata halal di Beijing. Jadi restorannya banyak restoran halal dan jajanan pasarnya banyak yang berjualan makanan-makanan halal. Nah, ini adalah halaman ya. Halaman depan dari itu ada bangunan prasasti ya, prasasti yang menunjukkan tahun berapa masjid ini dibangun, kemudian direnovasi tahun berapa oleh dinasti Liao, kemudian dinasti Ming ya, dan itu tercatat di dalam prasasti ya, bukan prestasi, prasasti. Oke, aku mau sapa dulu. Nah, ini dia film Assalamualaikum Beijing ya. Nah, ini Pak Jokowi juga pernah nih mampir ke Masjid Beijing ini ya. Nah, beliau juga mengunjungi dan berterima kasih bahwa masjid di Beijing ini masih dijaga dengan baik. Itu menandakan hubungan Muslim dan masyarakat di Beijing itu sudah terjalin dengan baik gitu ya. Karena kalau dilihat dari napak tilasnya tahun 1500-an itu orang-orang Beijing kaum Muslim Beijing itu sudah masuk ke Indonesia melalui Pasar Lasem gitu ya, di Rembang itu. Nah, itu ada kaitannya nih dengan Masjid Niuji ini gitu. Oke, selamat sore Kak Lita, selamat sore Kak Ketu, selamat sore Kak Testiadi, selamat bergabung. Kita lagi ngobrolin Masjid Niuji. Nah, ini Pak Jokowi sempat berdoa di belakang tuh ada makam ya, ada makam juga. Dan ini adalah menara azan. Jadi di halamannya itu ada 2 menara azan ya. Jadi kalau waktu azan nanti ada orang yang naik ke atas menara ini untuk melakukan azan gitu. Dan pada saat kunjungan Pak Jokowi memberikan kaligrafi ya yang khas Indonesia kepada pengurus Masjid Niuji tersebut. Selamat sore Kak Aisyah Dian BPN. Oke, selamat bergabung. Kita lagi ngobrolin tentang masjid di ini adalah tempat berwudu ya, tempat berwudu. Jadi tempat berwudu bagi wanita dan bagi pria dipisah, dan tempat berwudunya itu di dalam. Jadi kita masuk, ada pintu, kemudian ada lapisan plastik lagi gitu ya, dan di dalam kita bisa berwudu dan kondisinya sangat bersih ya. Jadi selamat sore Kak Aisyah, selamat sore kembali. Oke, dan ini lokasi tempat berwudu yang bagi wanita. Nah, dan bagi wanita tidak di gedung utama untuk sholatnya. Jadi ada bangunan di belakang dari gedung utama dari Masjid Niuji ini khusus untuk wanita untuk sholat. Jadi tidak di dalam sholat Masjid Niuji yang utama, dan di situ hanya untuk laki-laki. Dan biasanya untuk menampung laki-laki yang sedang Jumatan aja sudah tumpah ruah ya, udah sampai keluar, karena daya tampungnya itu sebenarnya 1000, tapi biasanya pada saat Jumatan tuh rame banget. Nah, itu tadi adalah tempat sholat bagi wanita. Dan ini adalah menara azannya ya. Jadi minaretnya ada 2 menara azan. Jadi kalau azan ada orang naik ke menara ini untuk melantunkan azan. Oke, selamat sore Kak Helikat. Selamat sore Kak Erianti Utami. Selamat bergabung di Wisata Kreatif Jakarta IG Live bersama Rayani.
Selamat sore Kak Miksa Lakes. Oke. Ya, hari ini kita lagi ngobrolin Masjid Newji ya. Nah, jadi sangat menarik ya kalau kita kunjungin masjid ini karena arsitekturnya itu adalah campuran Tiongkok dan Arab. Nah, ini saat saya ke sana nih ya. Jadi foto-foto dulu nih biasanya di depannya. Nah, di belakang itu adalah minaretnya dan di sebelah kanan itu adalah masjidnya, masjid utama ya. Dan itu yang asli yang dibangun dinasti Liao itu tadi. Dan ini adalah halaman dan beberapa pavilion. Nah, pavilion itu digunakan untuk menyimpan Al-Quran, perpustakaan begitu ya. Dan ini adalah prasasti. Prasasti ini ada di minaretnya gitu ya. Dan prasasti ini apa sih isinya gitu? Ini adalah catatan renovasi dari Masjid Newji ya. Dari dinasti Liao, dinasti Ming yang kemudian sempat dihancurkan pada masa dinasti Mongol oleh tentara Mongol, itu tercatat di prasasti ini dan itu masih bisa kita saksikan sampai sekarang gitu. Nah, jadi ya berwisata sambil kita belajar juga nih sejarahnya ya. Seru banget loh. Jadi kalau ke Beijing, selain kita ke Forbidden City, kita bisa mampir ke Newji sini. Dan nah, ini adalah menara jam ya. Jadi itu yang di belakang itu adalah menaranya 2 lantai itu untuk melihat hilal, dan ini adalah jam matahari ya. Jam matahari ini pada saat dulu ya tidak ada jam digital ya untuk menentukan waktu sholat ya, waktu sholat misalnya zuhur, asar gitu ya, dengan menggunakan jam matahari ini. Dan itu masih ada sampai sekarang, kita masih bisa lihat ya di depan menara untuk melihat hilal ya. Menaranya jadi ada 3 menara utama, 2 minaretnya untuk azan dan 1 untuk melihat hilal begitu. Nah, ini adalah bagian depan dari masjidnya ya, ibaratnya mungkin terasnya, dan itu sangat mirip mungkin dengan Forbidden City ya. Semuanya pintunya berwarna merah, kemudian tulisan, tapi uniknya itu ada gambar ada tulisan-tulisan Arab, misalnya la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian assalamualaikum begitu. Itu terukir di tiang-tiang dan pintu-pintunya gitu di dalamnya. Nah, ini adalah saat Jumatan ya. Jadi ini laki-laki semua saat Jumatan. Dan dan di sebelah kiri itu adalah tempat-tempat sandal ya, dan di depannya itu ada meja dan kursi. Untuk apa sih meja dan kursi itu ya? Oke, meja dan kursi itu sebenarnya adalah untuk para yang udah tua ya, lansia yang tidak mampu sholat untuk duduk. Mereka disediakan meja dan kursi, jadi untuk mereka bisa sholat dengan duduk ya. Itu biasanya ada di kiri dan kanan bagian dari masjid ini gitu. Dan ini adalah pada saat sholat Jumat. Selamat sore Kak Retno Eti, selamat bergabung. Nah, ini bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya itu terlihat ya banyak tulisan-tulisan kaligrafi Arab ya, dan nuansa sangat Tiongkok sekali gitu ya. Warna merah dan jendela serta pintu-pintunya itu masih menggambarkan tradisi Tiongkok gitu. Dan ini bagi kita gitu itu sangat unik ya. Dan jangan lupa untuk merasakan juga nih sholat di Masjid Newji ini gitu ya, bagi yang melaksanakan sholat ya. Oke. Dan oh ya, ini kalau bagi yang non muslim tidak boleh masuk, tapi boleh melihat-lihat dari bagian luar ya. Oke, ini adalah sebentar, suaranya udah muncul belum ya? Nah, ini adalah cuplikan akhir dari film Assalamualaikum Beijing itu tadi. Jadi akhirnya si Zhong Wen ini tadinya dia beragama Buddha, dan kemudian dia kenal dengan Asmara dan dipanggil dengan Asma. Ya, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Akhirnya si Zhong Wen ini akhirnya Oke, kalau misalnya nanti jalan-jalan ke Beijing, jangan lupa ya mampir ke Masjid Newji ini. Oke, ini adalah La Taufan, ini adalah restoran halal di Jalan Newji. Jadi tidak jauh dari Masjid Newji, ini adalah restorannya. Jadi di sini semua makanannya berlabel halal ya. Jadi bagi teman-teman yang concern terhadap makanan halal, ini adalah rekomend sekali untuk makan di sini. Ini adalah kelas restorannya. Tapi jangan khawatir, di Jalan Newji ini banyak sekali jajanan-jajanan pinggir jalan ya.
food street ya, food street yang juga enak-enak dan halal ya. Jadi jangan nggak usah khawatir. Dan ini juga salah satu nih rumah makannya halal ya, sederhana seperti warteg. Dan saya udah mencoba juga di sini. Dan ini enak sekali makanannya. Dan di kiri itu di tiangnya ada label halal ya. Jangan khawatir, sepanjang jalan Yuji ini kita sangat gampang mencari makanan halal. Jadi silahkan mungkin street food, jalan-jalan kuliner di sini merasakan makanan-makanan yang khas China tapi halal begitu ya. Dan ini biasanya kita bisa bawa pulang atau makan di sana untuk bekal perjalanan berikutnya gitu ya. Ini seru banget di daerah ini. Jadi, nah ini adalah street foodnya ya. Street food di Jalan Yuji itu tadi ya, nggak jauh, sekitar mungkin 100-200 meter dari Masjid Yuji. Jadi seperti di zaman dinasti Qing ya. Dinasti Qing ini adalah jalan sapi ya. Jalan sapi itu karena ada perdagangan dari sapi dan kambing ya. Jadi lucu juga ya namanya, jadi jalan Yuji. Jadi jalan sapi, dan masjidnya juga dikatakan Masjid Yuji. Nah, ini adalah jalan-jalan di pinggirannya ya. Oke, mungkin sekian dulu cerita masjid dari saya. Aku mau sapa lagi, ada Kak Wiwin, ada selamat bergabung Kak Retno Eti, selamat bergabung Kak Tri Diari Berlin, selamat bergabung Kak Lucy Muljono, kemudian selamat bergabung juga dengan Kak Asradit, selamat sore Kak Wiwin dan Kak Januar ya, dan ada Kak Asradit dan Kak Wahyu Ayu Endah. Oke, dan jangan lupa minggu depan aku masih mau share tentang masjid-masjid berikutnya. Jangan lupa hari Minggu sore jam 4 sore. Dan ada virtual tour tentang Iran ya. Yang saya bawakan. Oke, ada pertanyaan, sebentar saya bacakan ya. Street foodnya halal semua pastinya ya. Ya, insya Allah halal karena sudah mereka sudah memberikan label halal ya. Jadi tapi di sepanjang Yuji ya, di sepanjang jalan Yuji. Jadi sepanjang jalan Yuji itu ada restoran La Taufan gitu kan, ada kelas restonya ya, dan ada juga kelas warungnya juga ada. Tapi aku lupa namanya apa gitu ya. Tapi itu enak banget, nggak jauh dari restorannya. Nah kemudian ada juga street foodnya gitu di jalan Yuji ini. Jadi sangat seru sekali untuk jajan makanan-makanan yang halal ya. Oke, terima kasih Kak Retno Eti, terima kasih Kak Din Hardiani dan Kak Wahyuni, selamat bergabung. Oh ya, kemudian ini juga ada virtual tour yang insya Allah saya bawakan ya, tanggal 2 Mei ya, jam 7 malam ya. Ini bisa, pendaftarannya sudah dibuka. Jadi saya akan menceritakan tentang suasana Ramadan di Iran dan masjid-masjid cantik di Iran ya. Jadi jangan lupa untuk daftar segera ke wisata kreatif Jakarta sekarang, atau pantau terus nih postingan di Instagram wisata kreatif Jakarta ya. Selamat sore Kak Ong Sukianto, selamat sore, selamat bergabung. Kita tadi barusan cerita tentang Masjid Yuji di Beijing. Bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan, jangan lupa ya, jangan khawatir ya, jangan khawatir, postingan ini akan ada di post Instagram Wisata Kreatif Jakarta. Yang terlambat tadi bisa nonton juga ya susulannya ya. Dan insya Allah minggu depan nanti saya juga akan bercerita tentang masjid-masjid yang unik lainnya. Nah, masjid apakah itu? Terus pantengin Instagram Wisata Kreatif Jakarta. Halo, selamat sore Kak Tommy, selamat sore. Kemudian ada Kak Arbi, selamat sore, selamat bergabung. Oke, sekian dulu mungkin acara hari ini. Oke, terima kasih kembali Mbak Iye. Sambil kita mendengarkan musik dari religi ya.
细又长呀，好像那树上的弯月亮。掀起了你的盖头来，让我来看看你的眼，你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一模样。你的眼睛明又亮呀，好像那秋波一模样。Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa nanti malam juga ada virtual tour yang dibawakan oleh Agustinus Wibowo dan pendaftaran masih dibuka. Dan jangan lupa ikuti juga Iran Virtual Tour tentang Ramadan dan masjid-masjid cantik di Iran. Pendaftarannya sudah dibuka, ya. Segera mendaftar. Terima kasih banyak atas kunjungan teman-teman semua, ya. Saya ucapkan selamat berbuka mungkin untuk daerah timur dan selamat menjelang berbuka puasa untuk daerah tengah. Dan sebentar lagi juga akan 30 menit lagi mungkin selamat berbuka untuk teman-teman di waktu Indonesia Barat. Saya Rayani mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian informasi dan kekhilafan dalam berkata-kata. Dan akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.